Vonis ringan yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz, suami Sandra Dewi atas kasus korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah terus menuai kontroversi. Publik mempertanyakan keadilan hukum yang terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di tengah polemik tersebut muncul dugaan baru yang semakin memanaskan situasi. Sebuah unggahan dari Ferry Irwandi di X menampilkan tangkapan layar dua kartu identitas digital yang diduga milik Harvey Muiz dan Sandra Dewi. Kartu tersebut menunjukkan bahwa keduanya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan kategori penerima bantuan iuran atau PBI APBD. Status PBI APBD mengindikasikan bahwa iuran BPJS Kesehatan mereka ditanggung oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu saja memicu kemarahan publik, mengingat Harvey Muiz telah terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Jangan galak-galak ke mereka guys, mereka fakir miskin yang ditanggung pemerintah. Ya, begitulah, tulis Ferry Irwandi dengan nada sarkastis. Hujatan netizen yang berbakti terhadap Harvey Muiz dan Sandra Dewi semakin deras. Banyak yang mempertanyakan bagaimana orang kaya bisa terdaftar dalam kategori yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Fenomena ini pun memunculkan kembali isu ketidakadilan dalam alokasi bantuan pemerintah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Belum kelar urusan vonis 6,5 tahunnya Harvey Muiz, sekarang udah muncul lagi pemberitaan gelo. Masa sekelas Harvey Muiz sama Sandra Dewi yang rumahnya segede istana, holiday kemana-mana, punya kartu BPJS juga kelas 3 pula. Gue juga sebenarnya belum tahu ini tuh sebenarnya beneran apa borongan, tapi kalau sampai ini beneran, wah bener-bener sakit nih mereka. Harvey Muiz dan Sandra Dewi serobot jatah BPJS untuk orang miskin. Udah korupsi 300 triliun, terus udah dihukum 6,5 tahun gitu ya guys. Nah ini Harvey Muiz dan Sandra Dewi kembali dibongkar oleh netizen Indonesia yang sudah sangat gedek dengan mereka gitu ya guys. Ternyata Harvey Muiz dan Sandra Dewi ini serobot BPJS untuk orang miskin. Seperti yang kita ketahui gitu ya guys, BPJS kelas 4, kelas 3 ini kan dikategorikan untuk orang yang tidak mampu gitu ya guys. Diserobot loh sama si Harvey ini gitu guys, dapat subsidi dia. Padahal seharusnya orang-orang seperti Harvey dan Sandra Dewi dan orang-orang kaya ini tuh tidak bisa mendaftarkan di kelas 3 atau 4 di BPJS gitu ya guys, karena ada prosedur-prosedurnya gitu loh. Nah ini kok bisa ada terdaftar aktif lagi. Gak ngerti lagi sih sama negara Indonesia ini gitu ya guys. Bukannya nggak cinta negara gitu, ini saya sangat cinta negara banget, tapi aduh geleng-geleng sih gitu. Udah mah pejabatnya sukanya disuap, sukanya korupsi, sukanya duit gitu ya, rakyatnya juga memanfaatkan situasi gitu. Ya bener sih, emang klop aja gitu ya, rakyat dan pejabat seperti ini tuh emang klop banget gitu. Kenapa kalian nggak bikin negara sendiri aja, jangan di sini gitu, yang suka korupsi, yang suka suap, yang suka bayar-bayar oknum-oknum gitu. Bikin negara sendiri deh gitu, atur negara lo gitu, negara dengan suap gitu. Jangan di Indonesia, masih banyak orang-orang yang cinta Indonesia ini, masih banyak orang-orang yang berjuang untuk negara ini ya, jangan dikotori please. HP Muiz sama Sandra Dewi masuk golongan fakir miskin. Nggak, ini beneran gue udah mulai enek ya bahas HP Muiz nih, gue udah mulai enek. Tapi ini ada berita baru lagi, katanya HP Muiz sama bininya itu Sandra Dewi masuk BPJS PBI golongan fakir miskin. Terus di mana salahnya kalau tuh dua sejoli punya BPJS? Nggak salah. Lu mau tahu salahnya di mana? Salahnya dia adalah peserta BPJS PBI, yang dimana PBI itu adalah peserta yang bantuan iuran itu dibayarkan oleh pemerintah, alias iuran bulanan BPJS-nya dia itu dibayarkan oleh pemerintah dan ditanggung oleh negara, paham tidak? Sedangkan kita rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat jelata pakai BPJS memang terbantu, tapi iurannya bayar sendiri, cok. Tapi banyak kok orang kaya yang pakai BPJS dan punya BPJS. Iya, memang tidak apa-apa gitu punya BPJS. Mau lu orang kaya, mau lu AP punya BPJS nggak masalah. Tapi kalau orang kaya dan konglomerat terutama, jangan PBI dong. BPJS itu menjadi salah satu syarat pembuatan SKCK setahu gua. Dan SKCK itu kegunaannya banyak banget untuk ngurus dokumen-dokumen, untuk apa segala macam. Itu banyak kegunaan SKCK, dan salah satu syarat SKCK ya tadi BPJS itu. Jadi ya wajar aja banyak orang kaya juga yang punya BPJS, karena mau tidak mau, suka tidak suka, wajib punya BPJS. Banyak juga netizen yang bilang, iya BPJS-nya nggak dipakai kali sama
Sandra Dewi sama HP Muiz. Bukan di situ poinnya masyarakat. Bukan di situ. Mari saya jelaskan. Yang jadi permasalahan adalah nggak peduli mau tuh BPJS dipakai, mau tuh BPJS tidak dipakai. Tapi pertama, BPJS-nya itu aktif. Kedua, BPJS-nya itu PBI. Yang dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa PBI itu adalah bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi dia tidak membayarkan iuran. Jadi mau dipakai, mau tidak dipakai, ya dia tidak membayar iuran BPJS, sayang. Gue juga tahu, gue juga paham seorang HP Muiz dan seorang Sandra Dewi nggak mungkin kalau sakit pakai BPJS, pasti pakai asuransi swasta yang asuransinya itu mencangkup seluruh dunia, seluruh negara gitu. Makanya kalau lu lihat mereka rumah sakit itu bagus-bagus, besar-besar, VIP. Emang sudah jelas BPJS-nya tidak dipakai pasti. Tapi kan yang dipermasalahkan bukan itu. Yang dipermasalahkan adalah lu orang kaya, lu konglomerat, kenapa masuk BPJS-nya yang golongan PBI yang dimana itu untuk fakir miskin yang dilindungi negara? Hah? Sabar. Dan sebenarnya masyarakat Indonesia itu masih banyak yang salah paham ya. 300 triliun itu adalah kerugian negara, bukan uang yang didapatkan oleh HP Muiz, bukan. 300T itu adalah kerugian negara, sayang. Terus HP Muiznya dapetnya berapa? Kagak tahu, lu cari aja di berita, lu cari dia dapat berapa. Yang jelas dia pasti dapetnya gede ya, dengan denda 6,5 tahun penjerong dan denda 1M. Itu dia masih sisa banyak banget. Bahkan dia disuruh mengembalikan aset negara 210M. Ya, itu juga pasti masih banyak banget. Let's say ya, mari kita sebutkan seandainya dari 300T itu HP Muiz itu mendapatkan 1T. 1T bayar denda 1M plus ganti kerugian negara 210M, itu masih sisa berapa? 1T dikurangi berapa itu? 211 miliar. Masih berapa coy? Terbanding nggak tuh? 6,5 tahun plus 1M plus kerugian 210M. Enggak coy, enggak masuk nalar logika gua ya. Gua kasih tahu ya, 6,5 tahun belum tentu gua punya 211M, apalagi 1T. Ibarat kata gue mau piara luyut gitu ya, atau mau piara ibak nyepet gitu, satu kompleks, satu kota gue belum tentu punya segitu. Kata gue mah ya gimana masyarakat netizen Indonesia mau respect, mau hormat, mau menghargai hukum yang berlaku di Indonesia kalau hukumnya aja begini. Memang ya SDM masyarakat Indonesia banyak yang rendah, banyak ya, gue nggak bilang semuanya SDM rendah, enggak, banyak netizen Indonesia, masyarakat Indonesia yang SDM-nya rendah, mungkin karena kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, kurangnya membaca dan segala macam. Tapi tidak semua masyarakat Indonesia itu bodoh. 270 triliun hukumannya cuma 6,5 tahun. Ini buat masyarakat Indonesia, kalian terlalu sibuk ngurusin Chef Arnold ganti bio, sampai lupa ada yang korupsi sebanyak itu. Dan untuk peserta Squid Game, daripada ikut Squid Game resikonya bisa meninggal, mendingan ikut ke Indonesia korupsi 270T, cuman resikonya di penjara 6,5 tahun. Penjaranya juga pasti enak dong, nggak mungkin kamar mandinya bareng ke SPBU, pasti kasurnya empuk. Nggak mungkin kayak kita di penjara, kasurnya kasur Palembang, bangun-bangun six pack. Ini mah king coil. Kalau yang kaya mah dapetnya king coil, kalau yang susah dapetnya king cobra kalau di penjara. Ini juga pasti penjaranya enak, kamar mandi dalamnya 7 meter. Jadi sekalian sama sumur. Udah gitu pakai AC, jadi dingin di penjara, berasa tidur di kulkas nugget. Di penjaranya 6,5 tahun karena sopan. Saya kurang sopan apa lagi pak? Angin duduk saya yang kasih kursi, makanya bisa duduk. Saya kalau ngeliat botol anggur merah saya cium tangan, karena kan orang tua ya. Nah, yang pertama udah sopan. Yang kedua alasannya karena keluarga. Bener, banyak keluarga yang harus dihidupin sama Harvey Muiz. Ada keluarga pengacara, keluarga hakim, keluarga jaksa, keluarga sipir, dan masih banyak keluarga yang lainnya. Jadi begitu. Udah, saya mau ngumpul dulu sama admin Gerindra, nanya update kayak gimana. Lagi rame ini terkait si Harvey Muiz yang divonis dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan pengembalian uang sekitar 210 miliar dan denda sekitar 1 miliar yang kalau itu tidak dipenuhi akan digantikan dengan hukuman. Dan coba kita lihat lagi di tahun 2023 ada tuh kejadian dari si Udin yang terjadi di Ambon. Dia mencuri sound system dari mobil-mobil dengan modus dia memecahkan tuh kaca-kaca mobil, kemudian nyuri tuh sound system. Dan hukuman yang dia terima adalah 6 tahun penjara. Miris banget bagaimana penegakan hukum di negeri kita. Seakan para pelaku kriminal koruptor ini mendapatkan tempat yang istimewa. Bagaimana nilai kerugiannya 300 triliun.
Memang sih itu tidak dilakukan dan tidak diembat sendirian sama si Harvey Muiz. Namun itu bareng-bareng lah. Namun jika kita konversi kepada si Udin ini yang terjadi di Ambon di tahun 2023, dia mencuri sound system dan diponis dengan hukuman 6 tahun penjara. Waduh, ini kayak membuktikan kalau lo bukan siapa-siapa, maka jangan pernah berbuat kriminal di negeri ini. Karena pasti hukum yang akan lo terima itu bakal berat banget. Dan jika kalian punya backingan dan punya kuasa, punya duit, tentulah ya bebas-bebas aja. Bagaimana sih prinsip keadilan yang dijanjikan oleh presiden kita? Memihak tuh kepada pedagang kecil, kepada penjual bakso dan lain-lain. Dan seakan kita tuh kayak diberikan angin segar gitu ya sebagai masyarakat kecil, bahwa wah inilah sosok yang kita tunggu-tunggu. Namun saya pribadi seketika kayak ngeh banget, kayak wah kok bisa, ketika saya mendapatkan mendengarkan pernyataan dari Pak Presiden kita, Prabowo, yang mengatakan, "Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong, nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya, tapi kembalikan." Jadi kayak memberikan tempat spesial nih kepada mereka-mereka ini yang jika kita lihat beban dari keuangan negara ini itu sebagian besar kan berputar di kasus korupsi ini. Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman?